Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma, kali ini tentang nasib buruh migran Indonesia. BBC Indonesia memberitakan bahwa ternyata setiap tahun lebih dari 100 kasus penyerangan seksual terhadap pekerja migran yang dilaporkan di Taiwan. Para pelakunya hampir selalu majikan para migran, kerabat terdekat, atau makelar penyalur kerja. Cindy Sui, wartawan BBC di Taiwan menuliskan pada September 2016 lalu, jadi ini peristiwanya tahun 2016 Mak, seorang asisten rumah tangga di Taiwan merekam kejadian ketika dia diperkosa oleh majikannya yang mempekerjakannya untuk merawat sang ayah yang sudah tua renta. Rekaman video itu diunggah ke YouTube, namun tak lama kemudian dicabut dari laman tersebut. Kepada BBC, kepolisian mengatakan bahwa majikan dalam video itu memang nampak menyerang pekerja rumah tangga tersebut, walau si perempuan memohon untuk berhenti dan mencoba mendorongnya. Perempuan tersebut mengaku kepada polisi bahwa dia telah diserang secara seksual berulang kali. Dia telah mengirim rekaman video penyerangan itu ke makelar agen penyalur kerja supaya memindahkannya ke majikan lain, namun upaya itu sia-sia. Dia kemudian mengirim video itu ke seorang temannya Mak, yang lalu mengunggahnya ke media sosial demi mempublikasikan aksi kejahatan tersebut. Kasus ini sontak membuat peristiwa penyerangan seksual terhadap warga Indonesia dan pekerja migran lainnya di Taiwan menjadi sorotan. Wartawan BBC Cindy Sui berusaha menghubungi korban melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Taiwan yang memberikannya tempat penampungan. Tapi dinas itu mengingatkan Cindy Sui bahwa korban gak patut diwawancarai karena kasusnya sedang diinvestigasi dan kondisi korban emosional serta tengah terguncang. Meski demikian, seorang perempuan lain yang sedang memperjuangkan kasus serupa di pengadilan sepakat angkat bicara, asalkan BBC menyembunyikan identitasnya. Kita sebut saja namanya Eri. Eri berusia 22 tahun ketika dia datang pertama kali di Taiwan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tak lama setelah Eri mulai bekerja di sebuah restoran, dia mengatakan adik majikannya memperkosanya. Laki-laki tersebut adalah orang yang mengantarnya ke restoran setiap pagi untuk menyiapkan makanan sebelum staf lain datang dan para pelanggan datang. Gak ada orang lain di sana, Mak. Eri gak bisa menghentikan laki-laki itu dan gak bisa minta tolong karena gak ada orang. Eri hanya menangis. Eri pikir laki-laki itu hanya melakukannya satu kali. Namun ternyata kan Mak, terjadi lagi dan lagi. Eri diperkosa hingga 5 kali Mak dalam seminggu. Bangsat itu laki-laki. Awalnya Eri gak ngerti bahasa Mandarin, gak tahu kemana harus minta tolong, dan dia bahkan gak punya telepon, gak punya HP, atau waktu untuk berteman. Waktu aja untuk berteman, berkawan-kawan dia gak punya, HP gak punya. Aduh, sedih kali lah Mak. Selagi peristiwa perkosaan itu berlanjut lagi dan lagi, dia nggak bisa pula menceritakannya kepada siapapun, termasuk ke majikan atau makelar penyalur kerja. Seperti kebanyakan pekerja migran Indonesia lainnya kan Mak, dia berutang pada makelar penyalur kerja asal Indonesia yang mencarikannya pekerjaan dan membelikannya tiket pesawat. Kayak gitulah kan Mak,
Buruh migran ini kerja di luar negeri, tiketnya semuanya diurus sama makelar, sehingga terutanglah dia, ya kan? Ditambah bunga, utang si Eri itu, Mak, mencapai 40 juta, Mak. Jumlah ini menurut Eri baru bisa dia bayar selama 1 tahun dia bekerja, menyisihkan uang gajinya. Selain membayar utang ke makelar asal Indonesia, Eri juga harus bayar biaya bulanan dan pungutan liar kepada makelar di Taiwan. Tengoklah, Mak, ada lagi pungutan liar dari makelar. Perasaan malu juga membuat Eri nggak bisa menceritakan derita yang dialaminya kepada siapapun, termasuk keluarganya. Ini lagi nih masalahnya. Seperti kebanyakan budaya di kampung halaman, di kampung-kampung kita nih, Mak, orang-orang berpikir perempuan yang telah diperkosa itu kotor. Eri merasa malu dan kotor. Dia khawatir orang-orang akan memandangnya rendah. Dia nggak ingin bercerita kepada siapapun. Nah, ini lagi, pelaku perkosaan itu berpura-pura tidak mengenal Eri ketika ada orang lain di sekitarnya. Ih, bangsatnya lah laki-laki itu, ya kan? Eri jarang berinteraksi dengan orang lain, meskipun dia bekerja di sebuah restoran yang padat pengunjung. Jam kerjanya sangat lama. Dia mulai kerja, Mak, jam 6 untuk menyiapkan makan pagi dan bersih-bersih sampai jam 22 atau jam 23. Pada akhir pekan bisa lebih lama lagi. Dia nggak boleh bicara sama siapapun saat bekerja. Majikannya maunya dia kerja terus. Selama 16 bulan bekerja di sana, Eri hanya punya 1 hari libur pada hari raya Imlek. Eri bahkan harus bekerja ketika dia sedang sakit. Pemerintah Taiwan tidak memastikan para pekerja migran mendapat waktu libur secara rutin atau meninjau kesejahteraan mereka. Urusan semacam itu diserahkan kepada makelar penyalur kerja yang hanya peduli kepada kepentingan majikan. Dapat untung kan, Mak, dia dari majikan. Mana belain buruh dia, ya kan? Sejumlah kelompok pelindung hak asasi manusia mengatakan peristiwa yang menimpa Eri bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Taiwan. Mereka terlalu takut mengadu kepada polisi, utamanya karena gaji mereka dikurangi atau gajinya disimpan oleh majikan. Mereka harus membayar biaya makelar yang tinggi, harus membayar utang, dan harus mengirim uang kepada keluarga di kampung. Mereka nggak bisa pulang, mereka nggak bisa bebas. Kata Suster Wei Wei, salah seorang pegiat HAM dari organisasi Rerum Novarum Center. Biasanya korban melaporkan kasusnya tapi sudah lewat periode emas. Kapan itu periode emas? Dalam kurun 72 jam setelah peristiwa terjadi. Sehingga dokter masih bisa mengambil sampel sperma dari tubuh mereka. Mereka mungkin diserang misalnya hari Selasa, tapi mereka nggak melaporkan sampai hari libur di hari Minggu, kata Suster Wei Wei. Jadi sperma sebagai alat bukti sudah kering, sudah bersih karena sudah mandi, nggak bisa diambil jadi sampel. Banyak pekerja migran disuruh pula sama majikan mereka, Mak, untuk mandi terlebih dahulu setelah diserang secara seksual. Mencuci semuanya. Maksudnya untuk memusnahkan bukti. Memang parah pula majikannya, ya kan? Dengan demikian, yang kerap terjadi dalam kasus migran ini buktinya kurang, sehingga jaksa nggak pernah mengajukan tuntutan. Hanya segelintir majikan yang didakwa dan mereka biasanya hanya diberi sanksi atau mereka membayar korban dengan jumlah kompensasi yang kecil, nggak sebanding dengan derita yang ditahankan. Dari 25 kasus yang ditangani organisasi tempat Suster Wei Wei bernaung, hanya 3 perempuan migran yang berhasil mendakwa pemerkosa mereka. Dari 3 kasus itu, hanya 1 yang dihukum penjara.
Adapun perempuan yang sepakat diberi kompensasi, cepat-cepat disuruh pulang ke negara asal mereka. Setahun setelah bekerja di restoran, Eri akhirnya bisa bayar utang-utangnya, Mak. Dan setelah dia bisa bayar utang, dia kabur dari majikan pertama itu. Dia kemudian menemukan 2 pekerjaan lain dan bekerja secara ilegal tanpa melalui jasa maklar. Barulah ketika Eri memutuskan meninggalkan Taiwan dan ditanya kenapa dia meninggalkan pekerjaan pertamanya. Kan udah enak kerja di restoran, gitu kata orang. Dia mengungkap peristiwa yang dialaminya. Seperti yang dialami para korban penyerangan seksual lainnya, dia langsung ditempatkan di sebuah lokasi penampungan dan didampingi pengacara. Tapi setahun kemudian, sampai setahun, kasusnya terombang-ambing. Jaksa penuntut umum memutuskan tidak mengajukan tuntutan karena mereka meyakini klaim dari adik mantan majikan Eri bahwa hubungan seksual terjadi atas dasar suka sama suka. Astaga, Eri benar-benar merasa sakit. Pengacara Eri telah mengajukan banding, tapi jika jaksa menolak membuka kembali investigasi, kasus Eri akan ditutup. Karena merasa frustasi, Eri ingin menyerah dan pulang ke Indonesia. Saya ingin membuat usaha kecil dan mempekerjakan warga Indonesia, sehingga kita nggak perlu kerja keluar dari Indonesia. Kita bisa mencari nafkah di Indonesia untuk menghidupi keluarga. Demikian ujar Eri. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kasihan kali ya, Mak, nasib perempuan pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri sana, yang ada di Malaysia, di Taiwan, Arab Saudi, dan entah di mana lagi di luar sana, yang disebut sebagai pahlawan devisa. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.